Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih bersama mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun dan juga ada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Pak Arianto Sutadi dan juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Saya ke pertanyaan tadi, Prof. Gayus, terkait dengan adanya dua dakwaan yang akan digabung dalam persidangan Ferdy Sambo ini dengan terkait kasus perencanaan pembunuhan dan juga obstruction of justice tadi. Nah, ada pendapat juga bahwa ini seharusnya jangan digabung meskipun ini dirasa lebih efektif. Tapi memang harus lebih fokus khususnya untuk kasus rencana pembunuhan. Apa dampaknya dan apakah Prof. Gayus Anda setuju juga dengan Ya, ada baiknya, ada tidak baiknya ya. Oke. Tapi ini kan hak jaksa untuk menyampaikan kepada pengadilan. Tapi hak administrasi peradilan juga menentukan nanti akan di-splitsing atau akan digabung menjadi satu untuk maksimalnya bisa terjadi. Karena apa bagusnya di-splitsing ini adalah untuk menjadikan fokus tadi, tetapi kalau tidak bermanfaatannya ini akan menjadi disparitas dalam pemahaman perkara ini. Disparitasnya terjadi akan sangat luas nanti. Artinya bahwa masing-masing kalau pengadilan sepakat dengan itu, bahkan sampai ke tingkat yang lebih atas, itu akan ada beberapa majelis nanti. Atau kalau tidak dengan majelis yang banyak, nanti akan terjadi, saya khawatirkan tadi, ada saksi-saksi yang berasal dari perkara ini, disebut saksi mahkota. Nah, saksi mahkota ini mengkhawatirkan sekali bagi pemain hakim yang tidak fokus. Masing-masing saling menyalahkan, masing-masing ada yang mendukung. Ini yang saya contohkan tadi, kasus Marsinah yang demikian diikuti publik sampai hari ini tidak jelas karena ternyata dibebaskan atau dilepaskan oleh Hakim Andi Adoyo. Ini yang menjadi kerancuan kalau ini dipisah-pisahkan atau di-splitsing. Oke, jadi bagaimana untuk menjaga hal itu tetap fokus dan seperti yang tadi Anda katakan Prof. Gayus, bahwa jangan sampai justru membingungkan, karena membuat persidangan membingungkan ini juga bisa jadi salah satu taktik dari tersangka untuk mencoba mengaburkan apa sebenarnya perbuatan yang benar-benar dilakukan. Karena ini masuk lingkup administratif pengadilan, maka KPN atau pengadilan itu punya hak untuk menentukan, dan KPN juga bisa meminta nasihat dari pengadilan di atasnya, paling tinggi sampai Mahkamah Agung, meminta pendapat bagaimana, bahkan tempatnya juga bisa ditentukan, di tempat mana, apakah cukup di PN, akan mau dipindah ke tempat lain demi intervensi pengunjung. Ini seringkali dilakukan, kembali juga dipindahkan tempatnya untuk lebih nyamannya para aparatur, para perangkat pengadilan ini bisa memberi keadilan yang baik. Ya, tentunya ini perlu diperhatikan. Bukan saja dakwaannya, tapi tempat pengadilannya pun perlu dipersiapkan dengan baik. Oke. Nah, terkait dengan kewenangan, ini saya mungkin ke Pak Arianto dan juga Pak Bambang juga. Ke Pak Bambang terlebih dahulu. Ini kan ada kewenangan yang akhirnya sekarang dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, salah satu hal yang dipertanyakan oleh masyarakat adalah penahanan terhadap Putri Candrawati. Nah, dengan adanya peralihan ini, apakah keputusan untuk tidak menahan ini juga harus ditinjau ulang menurut Anda, Pak Bambang? Ya, semuanya kembali kepada kewenangan kejaksaan ya. Apakah nanti setelah P22 penyerahan bukti dan tersangka ini ke kejaksaan, apakah para tersangka ini ditahan atau tidak, ini terkait dengan kewenangan kejaksaan. Hanya saja memang yang seringkali yang ada di dalam masyarakat itu adalah terkait dengan rasa keadilan. Ketika kemudian kejaksaan ini tidak menahan Ibu Putri misalnya seperti itu, yang muncul akan persepsi yang muncul adalah bahwa ada upaya skenario yang sejak awal itu muncul, ini juga berlanjut pada kejaksaan. Ini yang seharusnya dihindari gitu. Makanya kembali kepada apakah kejaksaan ini tetap bersikukuh dengan menggunakan kewenangannya dengan tetap pada prosedural, atau memperhatikan rasa keadilan di masyarakat seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang diungkit tadi Pak Bambang adalah mengenai rasa keadilan di tengah masyarakat. Mungkin Pak Arianto, ini juga yang masih terkait dengan bagaimana kepolisian benar-benar harus serius dalam penanganan kasus ini. Tapi lagi-lagi dengan waktu yang sudah dilalui oleh kasus ini, perhatian yang begitu besar dan bahkan mungkin obrolannya udah kemana-mana gitu Pak Arianto di tengah masyarakat.
Ini kan ekspektasi dari masyarakat saja mungkin sudah bervariasi, Pak Arianto. Mungkin ada yang sekedar seperti tadi kata Prof. Gayus, ya kita harus mengharapkan sesuatu yang setara. Tapi ada lagi, mungkin di masyarakat sudah ada yang berharap bukan soal setaranya lagi, tapi sudah yang paling berat lah. Jadi kalau tidak yang paling berat, maka ini berarti entah kasusnya tidak kuat atau mungkin yang menangani tidak serius sehingga tidak menjadi yang paling berat gitu. Ini juga harus bagaimana mengendalikan ekspektasi ini, Pak Arianto, dan bagaimana kepolisian juga mencoba memberikan pemahaman bahwa kasus ini sudah dikerjakan sebaik-baiknya, apapun keputusannya nanti itu memang sudah yang sebaik-baiknya. Baik, kalau untuk penahanan Bu PC ya, ini saya mungkin bisa komentar. Ya. Yang namanya menahan itu kan bukan menghukum gitu ya. Dan menahan itu kepentingannya adalah supaya kalau di polisi supaya tidak mengganggu penyidikan, melarikan mengulangi dan sebagainya. Nah, karena pertimbangan itu tidak ada, maka kemarin polisi memilih itu tidak menahan. Kemungkinan dia juga masih mempertimbangkan keterlibatan Bu PC itu tidak seberat seperti Pak Sambo itu merencanakan, melaksanakan dan sebagainya. Sehingga polisi memilih itu tidak menahan dengan alasan yaitu yang kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi di sini saya bisa menilai bahwa polisi memilih melakukan tindakan yang legal tapi tidak mempertimbangkan legitimit daripada masyarakat, diakui masyarakat adil apa tidak gitu. Ini memilih saya serahkan pada penyidik, kalau memang itu tidak mengganggu penyidikan ya silakan aja. Nah, ternyata kan penyidikan tidak menahan dan Kapolri tidak mengatakan begini, saya tidak ingin mengambil kebijakan yang populis gitu. Loh, itu kan nggak adil dong, yang dulu orang kecil-kecil gitu ditahan. Ya nanti akan kita terapkan ke depan ini, yang kecil-kecil pun akan sama dengan perlakuannya seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Nah sekarang kalau kepada kejaksaan, saya pikir nanti ya tergantung jaksa itu Pak menilainya. Nah, kalau jaksa itu menilai bahwa ini penting untuk tidak penting untuk ditahan karena ini ya mungkin tidak ditahan. Tapi kalau jaksa juga mempertimbangkan legitimasi daripada masyarakat, ya mungkin dia juga melakukan penahanan juga bisa juga. Karena dasarnya juga kan masyarakat melihat pasal yang disangkakan yang merupakan salah satu pasal terberat sehingga ini yang menjadi alasannya gitu Pak Arianto. Tidakkah ini juga cukup sebenarnya cukup pasal itu karena pasal itu yang disangkakan dan nanti mungkin akan didakwakan sehingga penahanan tampaknya memang menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Enggak, tidak ada kaitannya penahanan harus dilakukan untuk pasal yang berat, Pak. Penahanan itu tergantung daripada kepentingan penyidikan atau nanti penuntutan gitu. Jadi bukan kalau ancamannya berat harus tahan. Kalau itu enggak larinya. Jadi hanya untuk kepentingan proses itu sendiri gitu. Cuman umumnya kalau masyarakat kan menilai keadilan itu kalau ini kan berat ya mestinya ditahan dong gitu kan. Karena perbandingan yang dulu ringan-ringan kok enggak ditahan. Masalahnya sebenarnya bukan ke situ Pak, ini masalah penahanan. Tapi untuk kepentingan proses itu sendiri dan kemudian penahanan itu bukan merupakan bagian daripada hukuman gitu. Nah, ini keterlibatan daripada porsi daripada Bu Putri ini kalau saya lihat sendiri ya gitu ya. Kan tidak seakan-akan apakah dia sih ikut merencanakan, ikut membunuh, kan tidak. Kan ada pasal 5556. Bisa jadi dia nanti cuma masuk ke situ kan gitu. Nah, mungkin itulah pertimbangan sehingga polisi kemarin itu tidak melakukan penahanan ya. Ini hanya kira-kira saya kalau saya lihat. Jadi kejaksaan tergantung kejaksaan nanti akan melihat itu. Oke, Prof. Gayus mungkin Anda punya pendapat terkait hal ini? Ya, kesamaan dari tiga unsur penegak hukum dalam perkara katakan 4 termasuk advokat ya, itu kan kita harus merujuk kepada pasal 184 ayat 2 di mana di sana telah ada petunjuk ya, artinya arah dari pemikiran bersama ini yaitu adanya perbuatan, adanya kejadian dan adanya keadaan. Semua terfokus ke sana. Masing-masing punya kedaulatan atau ada tupoksi masing-masing ya, bukan kedaulatan. Nah, tapi diharapkan dari ketiga penegak hukum 4 dengan advokat itu adalah lembaga yang harus berani, jujur, dan kemudian yang terakhir adalah cerdas. Ya, ada 3 hal ini. Nah, masing-masing terpulang dari kita baca nanti di pengadilan. Kalau saya mengatakan kepolisian tidak menahan atau menahan itu memang hak dari penyidik untuk kepentingan penyidikan. Lebih dalam lagi nanti CPU memandang apakah penting tidaknya dalam kedudukannya berkaitan dengan dakwaan dalam tuntutan itu. Ya ada subjektif, ada yang objektif, yang harus karena ancaman di atas 5 tahun. Ini prinsip. Tapi pertimbangan subjektif mungkin tadi sakit, punya anak dan sebagainya itu subjektif sebenarnya, penghilangan barang bukti dan yang lain. Tapi kalau
objektifnya ya sudah diancam bukan lebih dari 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum, ini konsep-konsep yang wajib. Nah, oleh karena itu terkembalikan kepada tadi 3 hal tadi masing-masing. Saya akan lebih dalam sedikit, kekhawatiran masyarakat apa. Hari ini polisi tegas ya, memberhentikan dengan tidak hormat. Apakah ini selesai bahwa dia sudah bukan polisi lagi? Ya. Tidak. Mahasiswa, anak-anak sekolah yang di DO, di drop out, tidak boleh ikut pelajaran, tidak boleh mengikuti. Tapi selalu upaya ke PT UN, minta keadilan atas administrasi publik ini. Apakah sudah adil? Nah ini kan saya mendengar akan ke ranah hukum, berarti ke PT UN. Di PT UN bisa saja terjadi 2 hal. Di sana ada kompromi, ada dismisal. Kalau dismisal memutuskan ya sudahlah ini tidak begitu, maka putusan PT UN akan terjadi seperti dismisal. Terjadi seperti ini kan mediasi sebenarnya, kalau di peradilan umum ini mediasi, dismisal. Itu langkah pintu pertama itu. Kalau sudah gagal di pintu pertama saja, berarti kalau putusan nanti ringan, berarti terdakwa ini kembali lagi menjabat. Bisa menjadi lagi. Ini apa tidak dipikirkan bahwa ada celah-celah? Ini tidak salah, ini perlu hukum. Tapi ini kekhawatiran. Ini satu ekspektasi dari keadilan masyarakat, social justice untuk mendapat jawaban. Itu harus ditelah juga, diingatkan oleh Prof. Gayus. Yang terakhir saya ingin tahu pendapat dari bapak-bapak bertiga. Prof. Gayus mungkin Anda juga boleh menjawab terlebih dahulu. Terkait dengan nanti berjalannya sidang, kita memang menunggu bagaimana keputusan dari hakim yang akan memimpin sidang. Apakah sidang akan dilakukan secara tertutup atau terbuka, tapi bagaimana opini Anda terkait hal ini dan apakah karena begitu besar perhatian masyarakat, maka memang harus didesak untuk dilakukan terbuka, ataukah justru pendapat Anda sidang silakan dilakukan secara tertutup, Prof. Gayus? Ya, tertutup untuk bagian-bagian yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu. Kesusilaan misalnya. Ini sidangnya perlu tertutup untuk menjaga ya anak-anak kecil yang terbuka transparan media ini akan menjadi terlindungi. Itu hal-hal yang menyangkut itu. Saya tidak tahu ada apa ditemukan lagi oleh JPU. Majelis akan memutuskan terbuka atau tertutup, atau tadi saya katakan dipindahkan pengadilan ini berkali-kali itu. Ada juga di PN Pusat pernah terjadi masalah TNI waktu itu, tepatnya Kopassus misalnya. Nah ini memang ada satu pengecualian demi kepentingan keadilan yang diputuskan oleh pengadilan ya, peradilan di pengadilan ya, lembaganya pengadilan. Itu bisa saja ikut kemanapun dan ada ketentuannya atas izin Menkumham bersama Ketua Mahkamah Agung. Oke, kalau Pak Arianto? Ya, kalau saya sih gini aja, kasus ini kan besar ya mendapat perhatian dari publik semacam kayak Jessica itu dan dulu kan terbuka ya. Ini mengharapkan yang sangat transparan. Sementara ini polisi kan dalam menyidik kan dia tidak pernah memberikan kejelasan pada masyarakat akan di pengadilan. Jadi kalau saya sih saya nggak pengalaman ya untuk itu hakim nanti yang menentukan. Kayaknya ya mungkin akan dengan untuk memenuhi harapan masyarakat kayaknya ini kalau untuk proses perencanaan sampai ini akan dibuka. Tetapi nanti kalau sudah mengandung pada masalah kesusilaan itu pasti sesuai undang-undang gitu ya. Karena kita belum banyak mendengar juga dari sisi Bu PC dan Pak Ferdi Sambo sendiri gitu Pak Arianto. Intinya itu Pak, mungkin ya akan terbuka untuk memenuhi harapan masyarakat supaya transparan. Yang tanda-tanda tanya selama ini yang kepada polisi nggak pernah dijawab, nanti akan dijawab di pengadilan. Fair kalau itu terbuka. Tapi kalau untuk yang masalah susila sesuai dengan ketentuan umum terus tutup. Oke, Pak Bambang. Ya harapannya pengadilan nanti tidak hanya untuk mencari yang menang atau yang kalah gitu, dan pengadilan ini hanya sekedar prosedural melaksanakan penegakan hukum, tetapi seperti yang tesisnya Pak Profesor Sachito Raharjo bahwa keadilan ini untuk penegakan hukum, ini untuk mencari rasa keadilan masyarakat, untuk memenuhi ekspektasi keadilan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama seperti itu. Oke, agar bisa dikawal juga oleh masyarakat yang juga tentunya sudah memperhatikan dari sejak awal kasus ini. Terima kasih Pak Bambang Rukminto dan juga Pak Arianto Sutadi serta Prof. Gayus Lumbun. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua. Siap.